Pernahkah kita menghitung berapa jam waktu yang kita habiskan di depan layar hanya untuk menonton serial yang memiliki pola cerita yang hampir sama? Mengapa industri hiburan dari negara tertentu begitu masif membanjiri perangkat digital kita hari ini? Kita sedang membicarakan Dracin, tapi hari ini kita tidak akan bicara soal aktor atau aktrisnya. Kita akan bicara soal penghancuran waktu dan penjarahan kedaulatan berpikir. Industri ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah mesin penghancur realitas. Kita sedang digiring untuk menjadi konsumen pasif dalam sebuah ekosistem yang sengaja diciptakan untuk menjauhkan kita dari permasalahan nyata di depan mata kita. Coba tulis di kolom komentar, berapa episode Dracin yang bisa kita habiskan dalam satu malam? Pernahkah kita merasa hampa setelah menontonnya? Seolah waktu kita baru saja dirampok. Bagian 1, produksi massal, penjarahan standar kualitas. Mari kita lihat faktanya. Industri Dracin mampu memproduksi ribuan episode dalam waktu singkat. Ini bukan soal kreativitas, ini adalah soal kanibalisme industri. Mereka menggunakan formula yang sama berulang-ulang, konflik keluarga, percintaan yang tidak realistis, dan kemewahan yang berlebihan. Ini adalah penghancur standar intelektual. Tujuannya adalah menciptakan ketergantungan. Kita dibuat terbiasa mengkonsumsi konten berkualitas rendah secara terus-menerus. Kita sedang dijadikan masyarakat mediocre yang kehilangan kemampuan untuk mengapresiasi ke dalam narasi karena otak kita terus-menerus dijejali dengan konten yang instan dan dangkal. Pernahkah kita sadar bahwa alur cerita yang kita tonton sebenarnya hanya pengulangan dari drama sebelumnya? Mengapa kita tetap menontonnya? Apakah kita sedang butuh pelarian? Atau kita sudah benar-benar kehilangan daya kritis? Bagian 2, ilusi kemewahan, penjarahan standar hidup. Salah satu elemen utama dalam Dracin adalah visualisasi kekayaan yang tidak masuk akal. Karakter utama selalu digambarkan memiliki kedaulatan finansial yang luar biasa tanpa proses kerja yang realistis. Ini adalah penghancuran realitas ekonomi. Penonton, terutama generasi muda, secara tidak sadar mengalami penjarahan persepsi. Kita mulai membandingkan hidup kita yang nyata, yang penuh dengan tagihan dan kerja keras, dengan dunia palsu di layar. Akibatnya, muncul rasa tidak puas yang sistemik terhadap diri sendiri. Kita sedang dijarah rasa syukurnya dan digantikan dengan standar hidup yang diciptakan oleh Departemen Pemasaran Korporasi Hiburan. Jujur saja, pernahkah kita merasa minder dengan kehidupan kita setelah melihat kemewahan di drama-drama tersebut? Pernahkah kita merasa bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang berwajah sempurna dan berharta melimpah? Bagian 3, algoritma dan perbudakan waktu. Platform distribusi Dracin menggunakan algoritma yang sangat agresif. Begitu kita menyelesaikan satu judul, kita akan langsung disuguhi puluhan judul serupa. Ini adalah penjarahan kedaulatan waktu. Kita kehilangan kontrol atas durasi aktivitas harian kita. Kita dipaksa masuk ke dalam lingkaran konsumsi yang tidak ada ujungnya. Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk membangun kapasitas diri, mempelajari keterampilan baru, atau bersosialisasi secara nyata, telah dijarah oleh kepentingan iklan dan traffic platform digital. Kita adalah buruh yang tidak dibayar, yang memberikan waktu hidup kita demi keuntungan pemilik platform. Bagian 4, soft power, penjarahan kedaulatan budaya. Kita juga harus melihat ini sebagai instrumen pengaruh global. Melalui Dracin, sebuah negara sedang melakukan penghancuran batas budaya mereka. Mereka menyisipkan nilai-nilai, gaya hidup, hingga cara berpikir tertentu ke dalam benak kita secara halus. Ini adalah kanibalisme budaya. Tanpa kita sadari, kita mulai mengadopsi cara bicara, cara berpakaian, hingga cara pandang orang lain dan meninggalkan identitas kita sendiri. Kedaulatan budaya kita sedang dikikis. Kita sedang dijadikan pasar yang patuh, bukan hanya bagi produk drama mereka, tetapi juga bagi produk fisik dan ideologi yang mereka selipkan di setiap adegan.
Seberapa banyak barang yang kita beli hanya karena melihat di drama, pakaian, kosmetik, hingga makanan. Sadarkah kita bahwa kita sedang dikendalikan secara ekonomi melalui sebuah tontonan? Bagian 5, ketidakpedulian sosial. Siapa yang diuntungkan? Terakhir kita harus bertanya, mengapa industri ini dibiarkan tumbuh begitu masif? Karena masyarakat yang sibuk dengan drama adalah masyarakat yang tidak akan mempedulikan ketidakadilan di dunia nyata. Ini adalah penghancuran kesadaran kolektif. Selama perhatian kita tertuju pada konflik cinta di layar, kita tidak akan punya waktu untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, penjarahan sumber daya alam, atau kerusakan sistem pendidikan kita. Kita sedang ditenangkan agar tetap menjadi tenaga kerja yang patuh dan konsumen yang rakus. Kita sedang mengalami penjarahan waras kolektif, di mana hiburan dijadikan alat untuk menidurkan nalar kritis rakyat. Penutup, merebut kembali kedaulatan waktu. Rekan, Dracin bukan sekedar tontonan sebelum tidur. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk mengelola ketidaktahuan kita. Selama kita masih menyerahkan kedaulatan waktu dan pikiran kita pada tontonan yang tidak mencerdaskan, kita akan tetap menjadi masyarakat mediocre. Kedaulatan sejati dimulai saat kita mampu memastikan layar dan mulai melihat realitas di sekitar kita. Kita harus merebut kembali waktu kita yang telah dijarah oleh industri hiburan massal. Menurut kita semua, mana yang lebih berbahaya? Sebuah virus yang menyerang fisik, atau sebuah konten hiburan yang secara perlahan menghancurkan daya kritis dan kedaulatan budaya sebuah bangsa? Tulis analisis di kolom komentar. Mari kita berhenti menjadi korban dari penjarahan mental yang dibungkus dengan kemasan indah ini. Dan kita akan terus membongkar setiap bentuk penjarahan sistemik ini secara lugas. Sampai jumpa di episode berikutnya.